Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah AIK 2, Bapak Muhammad Alfan MED, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Salam Putri Aprilia. Perwakilan dari kelompok 4 akan berperan sebagai moderator dan memimpin acara presentasi serta diskusi kali ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat melanjutkan penyampaian materi atau presentasi dari kelompok kami. Salawat serta salam tidak lupa terus kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya sendiri, Salma Putri Aprilia, kemudian ada Cahya Sekarwani, Andana Silvi Putri, serta Astri Mahirani. Susunan acara pada presentasi dan diskusi kita kali ini adalah yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Untuk sesi tanya jawab serta diskusi akan dilaksanakan pada kelas pertemuan mendatang melalui Meet. Pertanyaan dapat dituliskan terlebih dahulu pada kolom komentar di YouTube nantinya. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi dan diskusi kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk Mbak Cahya Sekarwani, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Salma sebagai moderator. Di sini saya akan membacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah maliyah, yaitu mengenai harta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 27-28. Terima kasih atas bacaan ayat suci Al-Quran mengenai materi ibadah maliyah oleh Mbak Cahya Sekarwani. Memasuki susunan acara utama yakni penyampaian presentasi. Untuk yang bertugas memulai, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pertama, yaitu pengertian dari ibadah maliyah. Next. Next. Ibadah maliyah merupakan ibadah yang dilakukan dengan menggunakan sarana harta benda sebagai bentuk ta'abudi kepada Allah. Ibadah maliyah merupakan amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan harta benda dan juga kekayaan yang telah Allah karuniakan sebagai sarana dalam beribadah. Ibadah maliyah ini mempergunakan harta yang dimiliki oleh manusia untuk segala hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian macam-macam ibadah maliyah. Ibadah maliyah sendiri terbagi menjadi 9. Yang pertama ada zakat, kedua infak, ketiga sedekah, 4 fidyah, 5 kifarat, 6 kurban, 7 akikoh, 8 al-hadyu, dan yang ke-9 adalah dam. Next. Yang pertama adalah zakat. Secara bahasa, zakat artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan juga berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua adalah infak. Infak adalah membelanjakan atau mengeluarkannya untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk keperluan sendiri atau keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif. Makna infak berarti mengeluarkan sesuatu atau harta oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, juga diperjelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Next. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andana. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang ketiga, sodakoh. Menurut istilah, sodakoh adalah matu do'ala wajhi taqarrubi lawahi ta'ala. Yang artinya sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika zakat dan infak sudah ditentukan jenisnya seperti uang, emas, perak, perdagangan, hewan, ternak, dan lain-lain, maka sodakoh tidak demikian. Sodakoh boleh dengan barang-barang, bisa juga dengan tenaga, pikiran, dan lainnya. Bahkan wajah sumringah dan senyuman pun bisa bernilai sodakoh. Seluruh kebaikan itu sodakoh. Kullu ma'rufin sodakotu. Setiap kebaikan itu bernilai sodakoh. Hadis riwayat Bukhari. Wajah sumringah itu sodakoh. La taqaronna minal ma'rufi syainaw walau altalqa akhoka biwajhi dolki. Janganlah kamu menyepelekan kebaikan sedikitpun walaupun kamu bertemu saudaramu dengan wajah sumringah. Hadis riwayat Muslim. Senyum itu sedekah. Tabassumka fi wajhi akhika laka sodakota. Senyumanmu terhadap wajah saudaramu bernilai sodakoh untukmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, fidyah. Fidyah adalah menempatkan suatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Landasan normatif yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala mengenai hal ini adalah firman-Nya dalam Al-Qur'an, dan wajib bagi orang-orang yang berat melakukan saum jika mereka tidak saum memberikan fidyah, yaitu memberikan makan satu orang miskin. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya kifarat. Kifarat terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yang pertama kifarat sumpah, yaitu bersumpah palsu. Yang kedua kifarat saum, sebagai akibat melakukan pelanggaran saum, melakukan jima atau persetubuhan pada siang hari bulan Ramadan bagi mereka yang wajib melakukan saum Ramadan. Yang ketiga kifarat zihar, yaitu mengharamkan istri dengan mempersamakannya dengan ibu sendiri. Dan yang keempat kifarat membunuh secara tidak sengaja. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Astri. Baik, saya akan melanjutkan. Yang keenam ada kurban atau udhiyah. Udhiyah adalah menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, dengan niat takarub atau kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Yang diabadikan secara khusus adalah kurban yang menjadi syariat Allah yang dibawa Nabi Ibrahim. Kemudian syariat itu dilestarikan menjadi syariat Nabi Muhammad atas legitimasi dan perintah Allah yang diabadikannya dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Next.
Yang ketujuh ada akikah. Akikah adalah binatang kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari, sekaligus dicukur habis rambutnya atau dibunduli kepalanya, dan disiarkan namanya. Apabila pada hari ke-7 tidak bisa dilaksanakan akikah, boleh diundurkan sampai hari ke-14 atau hari ke-21. Next. Yang ke-8 yaitu al-hadyu. Al-hadyu adalah melakukan penyembelihan binatang ternak seperti domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Salma. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang ke-9 ada dam. Dam adalah menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji atau umroh, atau karena mendahulukan umroh daripada haji, atau haji tamatu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan. Next. Selanjutnya ialah urgensi ibadah maliyah. Secara syariat, ibadah maliyah berfungsi sebagai bahan pembuktian rasa taat manusia kepada syariat Allah. Secara sosial, dengan menjalankan ibadah maliyah, manusia bisa membentuk kestabilan dalam kehidupan sosial. Secara pribadi, ibadah maliyah dapat menumbuhkan dan menjadikan hati manusia lebih peka terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, secara perekonomian, ibadah maliyah mampu menjadi faktor berkembangnya pemanfaatan suatu harta. Next. Hikmah menjalankan ibadah maliyah. Yang pertama, membersihkan harta dan dari hak-hak orang lain. Kedua, membersihkan hati dari penyakit hati. Ketiga, menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Keempat, memupuk rasa kasih sayang agar terjalin keterpaduan. 5, mengikis segala bentuk kejahatan agar tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Keenam, menjadi jalan meraih rezeki yang lebih besar dan berkah. Next. Bagi makna spiritual ibadah maliyah seperti zakat, infak, dan sodako termasuk ibadah ijtima, yaitu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka memenuhi kemaslahatan sosial. Ibadah maliyah memiliki fungsi sosial dengan memberikan ziz kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Di samping itu, ibadah maliyah juga akan memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya atau agniya kepada orang yang tidak memiliki harta, sehingga terjalin keterpaduan antara orang yang miskin dan orang kaya, serta mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Next. Yang terakhir, selaku penyampai serta moderator, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi maliyah yang telah kami presentasikan. Kesimpulan yang dapat diambil ialah manusia tidak akan pernah lepas dari harta, karena harta merupakan kebutuhan bagi manusia. Dengan harta, manusia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer, sekunder, maupun tersier. Selain itu, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dengan harta manusia bisa beribadah kepada Allah. Harta menjadi alat bagi seseorang untuk mengabdikan dirinya kepada Allah. Ibadah melalui harta atau ibadah maliyah memberikan pengaruh baik bagi pemberi serta penerimanya. Baik, kita akan masuk ke susunan acara yang terakhir, yakni penutup. Saya selaku moderator, penyampai materi serta mewakili anggota kelompok memohon maaf apabila ada kekurangan serta salah kata. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.